Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan ilmu pengetahuan sosial. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran bahwa peserta didik dapat menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia. Hasil maritim yang ada di Indonesia yang pertama adalah perikanan. Luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Jika mencapai batas teritorial, maka akan mencapai 3,1 juta kilometer persegi. Dan jika ditambah zona ekonomi eksklusif, luasnya akan mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Wilayah laut yang luas ini merupakan potensi bahari yang luar biasa, terutama untuk perikanan. Di Indonesia bagian barat, dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Ini adalah contoh ikan pelagis kecil, di mana di masyarakat umum biasa disebut dengan ikan kembung. Di Indonesia bagian timur, dengan rata-rata kedalaman laut 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Lihat bahwa ini adalah tambak udang dan ini adalah tambak ikan bandeng. Tambak udang dan tambak ikan bandeng banyak terdapat di pantai utara Pulau Jawa, di mana banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya dengan menggunakan tambak. Sistem penangkapan ikan dibagi dua. Yang pertama adalah perikanan pantai. Dilakukan di kawasan laut dangkal dengan jarak kurang dari 60 mil dari pantai. Biasa dilakukan para nelayan tradisional dengan menggunakan perahu dayung dan kapal motor. Jumlah penangkapan ini tidak banyak. Contoh hasil nelayan adalah kembung, teri, cumi, dan ubur-ubur. Kemudian sistem perikanan yang kedua adalah perikanan laut dalam. Dilakukan di laut lepas atau di samudra. Biasa dilakukan oleh para nelayan modern atau perusahaan perikanan dengan peralatan yang canggih. Kawasan perikanan laut yang potensial di Indonesia itu terdapat di Sulawesi Utara, Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Kepulauan Aru, dan perairan Maluku. Kemudian hasil maritim Indonesia yang kedua yang sangat banyak adalah hutan mangrove. Hutan mangrove, biasa disebut dengan hutan bakau, adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, maka hutan mangrove digenangi oleh air. Hutan mangrove memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi ekologisnya, yaitu bahwa hutan mangrove sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang kedua, bahwa hutan mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, serta dapat berguna sebagai penyaring air secara alami. Fungsi ekonomis hutan mangrove yang pertama, biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Yang kedua, bahwa kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik. Pulau yang memiliki luas terbesar hutan mangrove di Indonesia yaitu Pulau Papua. Paling besar memiliki 3,7 juta hektar. Kemudian Sumatera 417.000 hektar. Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4.000 hektar, dan Bali serta Nusa Tenggara sebesar 3,7.000 hektar. Kemudian hasil maritim yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur, yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya.
Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, maka terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Terumbu karang memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah manfaat ekologisnya, bahwa terumbu karang dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan. Selain itu, dapat mengurangi penyebab pemanasan global sebagai habitat dan sumber makanan dari berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di laut. Kemudian manfaat terumbu karang yang kedua adalah manfaat sosial, di mana terumbu karang dapat menjadi salah satu bahan untuk penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan. Manfaat terumbu karang yang ketiga adalah manfaat ekonomi, bahwa terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi, objek wisata, dan sumber obat-obatan. Kalian lihat bahwa betapa besar potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Maka kita harus menjaga kelestariannya supaya tidak punah, terus lestari dan dapat menghasilkan menjadi sumber devisa negara bagi masyarakat Indonesia. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.